sahabat-sahabat PKH, sahabat-sahabat pendamping sosial PKH di seluruh Indonesia dan KPM PKH yang berbahagia. Oke sahabat-sahabat, kita akan diskusi lagi tentang berbagai hal yang ada di PKH ini. PKH itu unik sahabat-sahabat ya. Ada KPM yang mengalami pencairannya cepat, ada KPM yang mencair lambat, ada juga yang bahkan tidak cair. Juga di pendamping sosialnya, pendamping sosial PKH itu tidak hanya mendampingi KPM untuk sebab akibat cair atau tidaknya, tapi merubah juga punya beban moral untuk merubah mindset. Bagaimana bantuan ini hanya sifatnya untuk sementara, ke depan dengan adanya bantuan ini dapat merubah pola pikir untuk menjadi hal yang lebih baik lagi dan tidak mengandalkan bantuan lagi. Begitu sahabat-sahabat. Oke, kita kembali lagi untuk menjawab komentar-komentar di channel YouTube kami. Jangan lupa pantau terus di channel PKH Tarik Sidoarjo. Ya, kita membuat konten yang inspiratif dan tepat berdasarkan pengalaman kami. Yang kedua berdasarkan data-data yang dari Kementerian Sosial. Oke sahabat-sahabat, ini kita akan menjawab dari pertanyaan kakak keluarga bintang 8567. Mohon maaf, ini baru kami respon. Saya nggak pernah dapat bansos, padahal anak sekolah 2. Karena saya IRT yang sudah tidak bisa bekerja karena cedera di wajah, sehingga semua menolak lamaran ketika saya ingin bekerja. Tolong perhatikan nasib kami, Pak Presiden. Loh, kok sampai Pak Presiden ini? Ini sahabat-sahabat, Kak keluarga bintang 8567, saya gak pernah dapat bansos. Nah, syarat pertama untuk menerima bansos adalah yang pertama, saat masuk di data DTKS, data terpadu kemiskinan sosial itu ya, masuk data di DTKS. Bagaimana caranya? Ya, ini teman-teman datang ke kelurahan atau desa, ke operator, bukan ke kepala desa ya, ke operatornya. Biasanya operator di sini Kaurkesra atau Mudin ya, datang membawa KK terbaru dengan syarat isian dari KK tersebut tidak boleh ada perbedaan baik di NIK dengan KTP, NIK dengan akte atau lain sebagainya. Ya, seperti itu. Itu syarat pertama, ya. Kemudian datang ke operator desa tadi untuk diusulkan masuk di DTKS. Masuk saja ya ini ya. Nah, proses masuk di sini itu verifikasinya panjang, sahabat-sahabat, untuk pengusulan baru. Ya, kami mengalami pengusulan tahun 2022, masuknya disetujui tahun 2024. Tapi ini nggak mesti. Kami pengusulan tahun 2023 disetujui di 2023 akhir. Nah, jadi tenggang waktunya itu berbeda-beda. Ya, penyebabnya ya tadi sinkronisasi data juga. Ya. Yang selanjutnya, apabila sudah masuk di DTKS, kemudian diusulkan lagi penerima bantuan. Bantuan di sana ada PBI, KIS PBI untuk kesehatan. Yang kedua PKH atau BPNT. Ini bantuan sosial ya. Itu akan diusulkan. Begitu sahabat-sahabat. Dari kakak sahabat bintang, semoga bisa menjawab ya. Untuk karena kecelakaan dan cedera, semoga kakak diberi pekerjaan yang layak sesuai kemampuan yang ada. Begitulah kak bintang, keluarga bintang. Yang kedua dari Kak Albirufi Novianti 5422. Kak, dulu anak saya dapat PIP sudah 4 kali dapat, tapi pas waktu cair lagi KTP saya sedang diperbaiki di desa, otomatis gak bisa ambil PIP anak saya. Dari situ sudah gak dapat lagi PIP anak saya. Kenapa ya kak kok seperti itu? Dari kakak Albirufi Novianti ya, Kak Novi ya, Kak Novi.
sepemahaman kami, sepengetahuan kami untuk PIP, di sini PIP itu nggak ada sangkut pautnya dengan KTP orang tua, ya. Di sini identitas anak yang diperlukan, toh cairnya nanti itu lewat ATM kalau di daerah kami, ya. Jadi data siswanya sudah valid, ya, dengan nomor kakak yang kakaknya keluarga itu sudah valid, pasti sudah cair. Dan siswa aktif di sekolah tersebut sudah valid dan bisa dicairkan. Nah, kalau boleh tahu, kakak Novianti ini daerah mana ya? Kok sampai ada perbedaan data dengan KTP orang tua itu sudah tidak cair. Berarti itu ya. PIP di daerah kami langsung lewat ATM dan cair lewat siswa. Ya. Skemanya biasanya ambil sampel SMP aja, ya, biar ringan. SMP dalam 3 tahun ini bisa gantian. Misalnya kuotanya di 100 orang, 100 siswa. Ya. Dalam kelas 1 100 siswa diambil. Dalam kelas 2 100 siswa diambil lagi. Bisa berbeda, bisa sama. Yang sama itu sedikit. Pokoknya gantian di sini. Nah, kriterianya bagaimana? Yang pertama jelas yang prestasi. Yang kedua prestasi tidak mampu. Atau keluarganya ekonominya kurang mampu. Itu yang ditarik. Itu ya Kak Novianti, semoga bisa menjawab pertanyaan kami. Yang ketiga Kak, ini ada pertanyaan. Kak, apakah boleh cek sendiri ke bank penyalur seperti BRI tanpa ditemani pendamping? Karena di tempat kami belum ada kejelasan. Asal saya Singaraja Bali, dari Kakak Putu Sekarsari 8494. Oke, ini tentang kontennya 25.000 KPM belum cairkan bansosnya. Nah, seperti ini sahabat-sahabat. Kakak boleh saja ngecek langsung ke bank penyalur, Bank Himbara, Himpunan Bank Negara. Dapat BNI, BRI, terus BSI, terus Mandiri, BTN, itu penyalur di seluruh Indonesia. Di daerah-daerah berbeda-beda. Apakah boleh ke sana langsung? Boleh. Untuk mengecek. Untuk pengambilan harus ada surat rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Kota dan rekom keterangan dari desa dan ditemani pendamping kalau pengambilan ATM dan buku tabungan. Kalau hanya sekedar ngecek kakaknya sudah punya ATM atau buku tabungan, boleh print koran. Biasanya KPM kami kalau print koran kami suruh berangkat sendiri untuk pengecekan apakah dananya itu sudah masuk atau gagal transfer, di print koran lengkap semuanya. Ya seperti itu Kak Putu. Jadi jawabannya boleh untuk langsung ke bank penyalur. Ya, begitu sahabat-sahabat, untuk pertanyaan hari ini kita akan terus update menjawab seputar pertanyaan KPM PKH. Di sini kami juga menambah ilmu, KPM PKH juga mendapatkan informasi yang valid dan akuntabel berdasarkan pengalaman kami di lapangan dan hasil koordinasi dengan pihak-pihak terkait, dari Korka, koordinator kami yang ada di kabupaten, dengan Korwil, dengan bank penyalur, dengan dinas sosial. Seperti itu sahabat-sahabat. Oh ya, sedikit informasi, di kami di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, itu setiap bulannya ada rakor di tingkat kecamatan. Jadi permasalahan seluruh pendamping kita sharekan, kita dialogkan, kita diskusi agar menemukan titik terang, jawaban, dan solusi yang akurat. Begitu sahabat-sahabat. Oke, kalau sahabat-sahabat suka informasi kami, tolong tekan tombol like dan subscribe-nya, dan juga komentar-komentar yang membangun agar kami dapat memberikan informasi yang cepat dan akurat. Oke, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.